menyambut baik perhatian presiden ya, perhatian presiden terhadap masalah Ukraina dan Rusia perang ini, dan dari awal presiden sudah menyatakan stop the war, hentikan perang. Nah itu mungkin kita bisa ejawantahkan saat ini menjadi sebuah aktivitas yang konkret. Nah kebetulan ada momentum pertemuan G7, kita diundang G7 di close di Elmo di Jerman, dan kemudian Indonesia diundang hadir sebagai partner countries di situ untuk membicarakan krisis pangan dan keamanan pangan, energi, dan kaitannya dengan dampak perang tersebut. Itu pertama. Kedua, namun saya melihatnya bahwa niat baik Pak Presiden ini belum didukung oleh sebuah instrumen yang mendekatkan pada proses kita menjadi penengah. Belum sampai, karena ada satu titik di sini adalah pertemuannya adalah pertemuan G7 yang bicara mengenai pangan. Itu satu. Kedua, titik kedua, saya selama ini belum mendengar atau mengamati adanya pertemuan awal yang dilakukan oleh pihak terkait, misalnya Kementerian Luar Negeri mengirimkan satu tim senior official meeting untuk bicara dengan para negosiator di Rusia maupun di Ukraina. Adakah yang kenal dengan satu tadi namanya misalnya Mikhaila Podolyak dari Ukraina? Adakah yang mengenal David Arakhamia? Atau adakah yang sudah mengenal misalnya bicara dengan Denis Maluska, Menteri Kehakiman Ukraina, atau dengan yang lain, dengan MP yang lain, atau bahkan dengan lawyernya Alexander Malinovsky, atau dengan Alexander Kali dari Ukraina. Tentunya harus ada persiapan awal yang cukup kuat untuk mendukung. This is the moment the president to have the meeting with the president. Jadi ada momen di mana presiden selevel jumpa dengan presidennya sudah disiapkan oleh secara awal dengan persiapan yang matang. Sehingga bukan sebaliknya presiden membuka sesuatu baru diturunkan pada som leadernya, pada menterinya, pada tingkat yang lain. Jadi ini yang menurut saya ada bukan satu missing link ya. Mungkin yang perlu dilengkapi misalnya dengan nanti setelah ini presiden menunjuk dubes keliling atau presiden menunjuk salah satu mantan Menlu menjadi special envoy, termasuk dengan anggota DPR, Ibu Koni atau yang lainnya untuk dikirim ke sana, bicara dengan para negosiator itu. Nah itu konkret. Yang sekarang ini Anda belum melihat itu ya? Saya belum melihatnya ke arah itu. Sehingga kunjungan ke Kiev, saya melihatnya kalau dari saya sebetulnya sependapat dengan Ibu Koni, ada security concern yang besar, yang kita tidak tahu di sini ada penumpang gelap siapa yang bisa mencelakai presiden kita secara sengaja atau tidak, dan itu menimbulkan satu dampak yang luar biasa gitu ya. Kedua juga lucunya kalau menurut saya justru Presiden Zelensky Ukraina itu harus di momen G7 ini melakukan joint démarche ke Jerman. Minta ketemu Pak Jokowi, minta ketemu presiden ini. Nah, itu yang di Jerman. Kita host di situ, kita menjadi host untuk mempertemukan dengan mereka, bahkan mengundang Rusia. Ini cantik kalau kita begini gitu. Kedua, yang kedua, kita tidak bisa mengambil inisiatif ke Ukraina. Pertanyaan saya, mohon maaf, untuk apa? What do you want to get dari Ukraina gitu? Sementara yang seharusnya ingin didapatkan oleh Ukraina adalah dukungan. Justru menariknya menurut saya di sini adalah pertemuan di G7 partner countries ini itu mengundang 4 negara. Ada India, ada Senegal, ada Afrika Selatan, dan ada lupa saya.
Ada tiga lah yang penting. Nah, tiga ini kenapa menarik? India, Senegal, Afrika Selatan. Itu semua negara yang kemarin absen pada saat vote untuk UN di Majelis Umum. Mereka punya reason sendiri untuk tidak mau menjatuhkan pilihannya, vote-nya untuk mendukung yang terhadap Amerika, terhadap kubu Amerika. Ini tiga ini, India, Senegal, Afrika Selatan, itu punya posisi yang berbeda sekali dengan Barat. Kenapa India hati-hati memberikan abstain? Kenapa Afrika Selatan memberikan abstain? Kenapa Senegal ini yang sekarang menjadi ketua Uni Afrika, ketua African Union ini, justru pantas sekarang ini kita melobi mereka membuat poros baru dengan tiga kekuatan ini gitu di Jerman ini. Ini menarik ini. We have a chance. Kita punya peluang bagaimana mengumpul India, Senegal, juga Afrika Selatan. Itu semuanya sama. Mereka ingin jalan diplomasi, mereka ingin jalan dialog, mereka ingin jalan menempuh jalan damai. Bagaimana caranya? Ketiganya sama, tidak ingin sanksi terhadap Rusia. Tidak ingin melakukan pendekatan isolasionis, tidak ingin berperang. Nah, ini yang jadi catatan saya. Jadi di momen ini sebaiknya digunakan untuk kita buat poros baru dengan India, dengan Senegal, dengan Afrika Selatan. That's one thing. Gitu. Tapi jadi tidak perlu inisiatif untuk menemui Ukraina. Ukraina yang harusnya datang, begitu maksudnya, Pak? Ukraina yang menurut saya harusnya mengunjungi presiden kita yang sudah ada di Jerman, dia bisa melakukan joint demarche. Itu cantik kalau begitu. Nah, kita host di situ, baru kita juga meminta salah satu dari wakil dari Rusia untuk hadir. Nah, itu kan kita segitiga pertemuannya. Itu baru kita di format untuk menjadi penengah. Nah, kalau ini format masih G7 bicara soal keamanan pangan. Belum sampai tahapan untuk menjadi langkah menjadi penengah atau mediasi dari dua pihak. Saya melihatnya bahwa terlalu berharga Pak Jokowi untuk memasuki tanah Ukraina gitu. Di saat ini ya, dengan kondisi yang tidak ada satu pihak pun yang memberi kepastian benar bahwa akan dijamin keamanannya 100%. Ini kondisi perang, Pak. Kondisi benar-benar perang yang sangat besar di hari 120. Sudah 4 bulan kita, ini lewat di 4 bulan kita masuk ke 5 bulan. Ini tentunya sudah sangat masif segalanya. Kita melihat bagaimana Barat itu berteori di sini. Teori Barat ini yang ditawarkan kan bukan perdamaian. Tidak ada satu negara Barat pun di sini yang menawarkan perdamaian. Betul. Ini yang malah bikin riuh, malah bikin riuh dan menjadi sumber instabilitas mereka pada akhirnya. Setuju. Itu di mana-mana spot-spot instabilitas dibuat oleh NATO dan Amerika Serikat ini di sini. Coba dialihkan. Bagaimana teori Barat? Teori Barat tidak mengendaki perdamaian. Sampai saat ini hanya Turki yang mampu berinisiatif memberikan itu. Meskipun tawaran ada dari Arab Saudi, dari Liga Arab, dari banyak pihak yang mencoba masuk, tapi semuanya diabaikan. Barat, Amerika Serikat, dan NATO itu menggunakan teorinya sendiri, teori kemenangan. Hanya memasok senjata, mengisolasi Rusia, menjatuhkan sanksi, dan mengambil sampai Rusia betul-betul lemah dan dikuasai dan Ukraina menang. Dan merampok rakyat sipil. Ya, dan mengambil asetnya. Jadi teorinya tuh begitu gitu. Teori kemenangan ini yang merusak menurut saya karena mengabaikan perdamaian. Bagaimana seorang presiden Meksiko mengatakan, Obrador itu sangat tidak bermoral ketika Amerika memasok senjata, memberikan uang, dan Ukraina menyediakan tentara untuk mati. Itu sangat tidak bermoral. Dan kami setuju gitu. Makanya tadi ada kesempatan waktu Bapak Presiden kita
di G7 Jerman. Sudah, kita buat mini UN, mini non-blok aja. India, Iya, betul. Senegal, dan Afrika. South Africa. Iya, betul. Bisa mini Bikin non-blok. poros baru untuk secara non-blok tidak setuju dengan sikap-sikap Barat ini. Kembali kita tegaskan, ini menarik sekali dan ini bisa menjadi sesuatu yang di sini yang hit gitu loh. Wah, kita punya mainan baru. Tapi saya boleh tanya dulu Pak Ple, kalau misalnya kemudian kita melakukan langkah yang, ya tadi kan kita bicara bagaimana berangkat agar tidak sekedar berangkat, tidak hanya bicara keamanan, tapi apa yang dibawa itu komprehensif. Bu Kony tadi memberikan catatan-catatan yang penting dan krusial, begitu juga ya Pak Ple. Tapi kalau kemudian katakanlah bisa saja ada sudut pandang gini, misalnya dari sudut pandang Barat ya, Amerika dan NATO misalnya, ini kok jadi mau ikut-ikutan berkonflik, berseteru, misalnya kayak gitu Pak Ple. Apakah itu nanti tujuan awalnya yang kita mau jadi mediator malah kemudian kita seperti apa ya, menempatkan diri kita di tengah pusaran konflik misalnya, Pak Ple. Apakah mungkin saja bisa seperti itu atau bagaimana Pak Ple? Ya, tentu itu konsekuensi ya menurut saya. Tapi dari awal, dari voting di Dewan Keamanan pertama yang diinisiasi di PBB, kita sudah menyatakan pro pada Ukraina dan pada Barat, dan kita menjatuhkan sikap bahwa pada waktu itu kita mengatakan bahwa terjadinya suatu pelanggaran terhadap teritori dan integritas. Bagaimana sebuah negara yang pada waktu itu menentukan sikapnya berpihak pada satu sisi sekarang menjadi penengah. Apakah kita akan dipercaya oleh kedua belah pihak? Nah, itu persoalan lain lagi. Sementara mereka... Pak Ple, jangan ngomong gitu atuh, saya jadi patah hati orang kita ngusahain. Enggak, ini belum selesai, Bu. Oke, siap. Jadi gini, nah kita sekarang bisa mengambil inisiatif itu untuk menggagas dengan cara-cara yang kita bawa. Oke, damai itu pokok, damai itu pesan presiden. Perdamaian ini harus diupayakan. Jadi kita tidak berdialog dengan peperangan, tidak berdialog dengan pengiriman senjata. Kita tidak bicara itu, tapi kita bicara bagaimana menciptakan sebuah situasi kondusif untuk memungkinkan wakil-wakil juru rundingnya Ukraina dan juru rundingnya Moskow ini mau duduk di satu meja. Indonesia pernah berhasil zaman dulu melakukannya dengan Jakarta Informal Meeting. Zaman Paris ya Pak? Atas, ya. Di Paris. Di Paris itu finalisasi pada waktu sudah dicapai kesepakatan dan itu menjadi kesepakatan Paris. Nah, ini sebuah contoh sejarah bagaimana kita mampu berperan yang besar di dalam sebuah situasi konflik yang tidak ada ujungnya. Ini kalau kita ngikutin teori Barat, tidak akan berujung. Karena Barat hanya mencari kemenangan, pasok senjata, pasok uang, isolasi, dan jatuhkan sanksi. Sementara perdamaiannya tidak pernah disinggung sama sekali. Kita menjadi tuan rumah itu sukses loh Pak. G20 ini jalan semuanya di level setingkat menteri, setingkat wakil menteri, setingkat senior official. Itu berjalan. Ada 400 meeting segala macam itu semuanya kita fasilitasi dan sukses. Gitu Pak. Yang jadi pertanyaan, yang jadi orang tidak bisa membedakan selama ini bahwa ini ada summitnya nanti. Ya, KTT level puncak itu di November yang dihadiri para negara ini. Nah itulah yang menjadi isu. Dan itu yang saya bilang punya tendensi di boykot. Itu Pak Ple, yang summit, yang summit, bukan G20. Yang summit, ya, yang summit itu yang sekarang jadi taruhan. Nah, kita sebetulnya bisa juga udah merancang sebuah mini summit yang formula plus X atau minus I. Ya kalau ini nggak hadir ya kurangin aja satu. Formula itu tetap jalan gitu. Pertemuannya tetap absah. So no worry, Pak Jokowi akan tetap dipandang di sini dan kita menjaga itu juga bahwa sebetulnya formula plus X minus I itu bisa berjalan gitu. Karena kalau kurang satu pun nggak apa-apa, masih quorum. Terakhir penutup ini sebelum ke Pak Budi. Memang gandum ini menjadi konsumsi dunia, mulai dari baget, roti itu di Arab, di Afrika Utara, semua negara-negara itu sudah menggunakan itu menjadi makanan pokok gitu. Naik harga 1 dirham atau $1
baget roti itu bisa pemerintah bisa jatuh gitu. Ada taruhan yang berat di Afrika Utara, di Middle East itu di Timur Tengah dan sekelilingnya bahwa instabilitas politik bisa terjadi hanya karena gandumnya langka, karena harganya naik. Nah itu satu. Nah, kita bisa pakai teori makan bubur panas deh di sini. Jadi dari pinggir gitu. Coba kita kayak tadi, mumpung ketemu di J7, kita galang itu India, Senegal, kita galang Afrika Selatan dengan sikap politik yang bersama. Bahwa menginginkan perdamaian, menginginkan sanksi yang tidak berlarut. Nah, menginginkan semuanya sanksi yang proporsional. Jadi kita coba cari kerjasama. India tapi kan bukan bikin fakta pertahanan baru, bukan apa ya? Wah, Dengan India, itu bukan, ya? mini aja, mini non-blok kalau istilah saya, mini non-blok untuk energi pangan. Mini non-blok energi pangan. India kan sumber juga. Setelah misalnya Rusia tidak bisa memasok tepung, kita bisa dari India. Nah, ini juga perlu dicari opsi-opsi lain gitu loh, bahwa negara itu bisa kita gali. Misalnya Senegal punya apa, kita bisa jual ke sana. Jadi ini juga menarik tadi Pak Bobi untuk bisa supaya investasinya tetap bertahan, dagangnya tetap terus meluncur. Nah ini di situasi itu ya pakai itu aja yang ada sekarang. Kalau guncangan dari Ukraina sama dari Rusia itu begitu besar. Toh seperti India kemarin dia bisa beli minyak dari Rusia dan dijual kembali ke Eropa dengan harga yang lebih tinggi. Nah ini luar biasa. Ini mesti ditiru nih, mesti bisa dicuri nih trik-trik itu. Itu aja Pak Indra.